latihan. Itu masih aktif ya? Masih aktif. Nah, setelah itu latihan di Surabaya. Setelah latihan di Surabaya, ditarik di Kalimantan. Oke. Nah, setelah di Kalimantan, di Jakarta, ditarik di Jakarta. Cari apa ya? Sesuap nasi. Oke. Sambil Sesuap berolahraga. Tapi kalau berprestasi kan nggak sesuap. Kan? Ya. Nah, tapi ya alhamdulillah. Nah, itu. Setelah itu di Jakarta nggak kerasan. Aku bengok-bengok karo nganu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Pak Taurus. Oke, siap. Saya Joko Minor. Saya taruh. Nama aslinya Pak Taurus itu sopo? Sagittarius Wanto. Sagittarius kok bisa ningsle ke Taurus? Gini, karena dulu waktu saya itu pertama kali mau naik ring, nama saya kan Sagittarius Wanto. Cuman saya ngambil Tariusnya. Karena saya dulu waktu mau berangkat latihan di daerah rumah saya itu, kebetulan ada koran di jalan, kecil ya, mungkin habis punya orang itu jatuh atau apa, habis dipotong-potong rapi kok. Nah, setelah itu saya ambil, kok namanya Muhammad Ali. Terus saya baca, akhirnya ada namanya Cassius Clay. Ya. Namanya Cassius Clay. Nah, setelah itu, ini mirip-mirip nama saya. Akhirnya usnya diambil. Usnya sama Clay-nya itu saya ambil. Nah, gitu. Jadi nama di ring waktu main saya namanya Tarius Clay. Nah, itu. Di ring. Serius pernah bertinju sampai? Serius Pernah bertinju? Serius. Teman-teman, ini Pak Taurus ini ngelatih tinju. Bener-bener seorang mantan petinju. Lebih jauh nanti kita ikuti ya. Jangan kemana-mana, kita ikuti keseharian Pak Tarius. Kita juga butuh ngobrol-ngobrol bagaimana tentang beliau. Pak Tarius ini sopo aja nih, ya. Oke, jangan kemana-mana. Iya. Ini atlet, Pak. Atlet ini SMK. Ini atlet SMK. SMK 4 Pelayaran Probolinggo. SMK 4 Pelayaran. Berarti ini resmi? Resmi. Ini kalau di sekolah namanya itu program apa ya? Ekstrakurikuler. Tapi maksudnya gini, maksudnya resmi diakui dukungan kota gimana, Pak? Pemerintahan kota? Ini termasuk Pertina. Masuk Pertina. Berarti dibina sama pemerintah kota? KONI. Oke. KONI ngasih dana ke Pertina, sama Pertina dikelola supaya ada atletnya tinju. Total berapa, Pak, atletnya? Sementara ini cuman anak 6. Biasanya banyak. Itu ada satu cewek? Iya. Itu serius bertinju? Iya. Kemarin di Malang tanggal 11 sama 12 itu anak-anak ini dapat medali perak. Wow. Latihan dapat cuman 2 bulan. Oke. Latihan dapat 2 bulan, mendapat perak, juara 2. Perak. Ini kalau kayak gini cuma latihan pukul-pukul, ini latihan apa, Pak? Kali ini Sidu boxing. Apa itu, Pak? Sidu boxing ini kalau namanya itu nama luar. Kalau nama di Jawa atau di Indonesia itu namanya pukul angin. Itu salah satu latihan teknis. Sebentar, saya ngobrol-ngobrol, ini nama aslinya Pak Sagittarius. Di ring nama Taurus Clay. Tarius Clay. Sampean aslinya orang mana sih, Pak? Saya asli Jatiroto Lumajang. Jatiroto, wong Jawa tuh, bro. Jawa. Kayak orang Maluku. Bukan kayak orang Maluku. Ini wong Jawa. Berarti kalau tinju itu sampai nun sewu ya di ring. Nun sewu. Wong Jawa lah ngono, Pak. Iya, biasanya itu. Nun sewu. Mas nun sewu kan digepuk. Ya kena kepuk dhisik. Terus di sini di Probolinggo? Di Probolinggo. Sudah berapa tahun hijrah ke sini? Saya masuk di Probolinggo mulai tahun 89. Aku sih lucu, Pak.
Nah, sebelumnya itu saya tuh merantau. Waktu habis di Jatiroto, saya ditarik di Surabaya. Latihan. Itu masih aktif ya? Masih aktif. Nah, setelah itu latihan di Surabaya. Nah, setelah latihan di Surabaya, ditarik di Kalimantan. Oke. Nah, setelah di Kalimantan, di Jakarta, ditarik di Jakarta. Cari apa ya? Sesuap nasi. Oke. Sambil sesuap berolahraga. Tapi kalau berprestasi kan nggak sesuap. Kan? Ya. Nah, tapi ya alhamdulillah. Nah, itu. Setelah itu di Jakarta nggak kerasan. Oke. Kembali ke Jember. Kembali ke Jember. Di Jember ada Sasana ada. juga. Di Jember ada Sasana Jember. Setelah itu di sana dapat kalau tidak salah itu 6 bulan. Itu sudah goyang. Goyang maksudnya gimana? Maksudnya itu dia rencana mau bubar. Oh, iya. Daripada saya itu keluar dari sana itu ndak ada gunanya, keluar sia-sia. Saya mikir saya harus olahraga sambil cari kerja. Oke. Kebetulan di Akas ada olahraga, ada pekerjaan. Oh, sempat gabung di Sasana Akas dulu. Iya. Nah, setelah itu di sana bukan langsung saya ngelamar langsung diterima, enggak. Masih dites selama 6 bulan. Itu setiap hari. Nek ngelamar petinju kan berarti tesnya kudu tarung toh, Pak? Oh iya. Harus sparring. Iya. Nah, setelah itu selama 6 bulan. Oke. Itu PP dari Jatiroto ke Probolinggo setiap hari. Jadi dana saya kemana-mana itu habis dari ini. Di perjalanan. Perjuangan ini soro Pak Tiba ya? Ya begitulah. Bagi saya senang. Oke. Kalau sekarang gini, ada pekerjaan, tapi hatinya tidak senang. Oke. Tidak mungkin di jenek pasti. Titik kok bosen wis. Nah, berhubung saya itu senang, biarpun gimana tetap dijalani. Oke. Itu. Nah, setelah itu kebetulan sparring sama saya, namanya Hasan Husin, sekarang di Perhutani, karena nggak salah. Nah, itu kebetulan ada Pak Tengo, ada Bapak Roy, ada semua pengurus ada. Kebetulan nonton di situ. Nonton waktu itu saya sparring. Nah, kebetulan pukulan ini kok nyasar, jatuh anak itu. Wah. Bukan nyasar Pak, tepat berarti ya? Tepat ya? Ya mungkin begitulah. Begitu. Tepat, ya. Saya nanti ngomong tepat, nanti kok nggak jatuh-jatuh. Kalau nggak ya kebetulan. Lagi kok ketepaan nyasar. Nah, jatuh. Nah, setelah itulah langsung Pak Tengok almarhum ngomong begini, ya sudah kamu besok ada di asrama. Oh, iya. Ya, mulai besok kamu anjane kudu soro dhisik, pakaian kamu dibawa dari pulang sini nginap di asrama. Jadinya nggak PP. Jadi nggak PP. Nggak PP. Nah, itu. Terus ceritanya bisa ngelatih di sini. Nah, ini. Saya tahun 95 kebetulan di Akas kekurangan pelatih. Di Akas. 95 itu jenengan masih aktif. Masih aktif. Masih bertinju. Oke. Nah, setelah itu di Akas kekurangan pelatih. Jadi Pak Roy itu ngambil saya. Kamu nggak usah ikut tinju. Kamu jadi asisten almarhum Bapak Yunus. Oh, Pak Yunus. Oke. Iya. Kamu jadi asisten. Nah, setelah itu saya mau. Itu. Setelah itu berjalan sampai anak-anak yang juara dunia kayak Muhammad Rahman. Iya, Rahmat. Loh, pernah nangani? Iya. Wow. Terus Faisal Akbar, almarhum Bugiarso, Oke. Anis Roga,
terus siapa Amir, itu mantan Anak didik ya? Mantan anak didik. mantan anak didik. Mereka masih sudah ini ya sekarang, mungkin sudah jadi pelatih semua gitu ya. Mungkin sudah ada Kalau mungkin Faisal Akbar ini ngelatih anaknya. ngelatih anaknya. Kalau Anis Roga ini kerja, nggak tahu kerja apa itu karenanya dihukum. Terus Muhammad Rahman masih eksis, masih apa? Masih bertinju. Masih bertinju tapi di profesional sekarang sudah ya. ya tetap di profesional. Kalau yang di sini kalau di Pertina ini kan Ini kan amatir. Amatir dulu ya. Amatir. Nah, ini posisinya kamu tuh gini, jangan gini, ya, sini gini. Cuman kamu kalau ngambil ini uppercut, ambil uppercut, turun. Gini dulu. Nah, ini kamu turun ya, kamu turun, ini juga turun, seret. Nah, diayun. Nah, diayun. Nah, gini. Diayun. Jadi lihat posisinya lawan. Kalau gini, kalau di uppercut ini panjang. Coba, ini uppercut. Tangan saya, ambil. Nah, panjang, ya. Tapi kalau pendek, ini pendek, ambil uppercut. Nah, ya. Jadi kamu harus bisa jaga jarak waktu mukul. Ini. Ya. Ambil ini. Ambil perut. Ambil dagu. Ya. Setelah ini ambil perut, langsung ambil hook. Bel. Ini langsung ambil straight. Nah, ini jalannya ini sudah. Jalannya itu begitu. Ambil uppercut, hook kiri, straight. Kalau ini uppercut kiri, straight, ya langsung hook kiri, uppercut. Biasanya itu gitu, jalannya itu gitu. Ya. Ini atlet-atlet Probolinggo semua? Ya. Anak-anak sini, anak-anak SMK sini. Oh, nggak boleh yang selain dari SMK? Ya. Masuk gitu? Ya, boleh ya, karena ini kegiatan SMK. Kegiatan SMA, okay. SMK. Kegiatan SMK. Aktif Pak kompetisinya? Mereka aktif sering dikirim untuk kompetisi? Ya sementara ini masih baru ini, masih belum bisa dikirim. Karena nanti Prof ini bulan 8 kalau enggak 9. Oh. Kalau enggak bulan 8, bulan 9 itu Prof ini se-Jawa Timur. Oke. Pak, kalau waktu Pak ya, mereka kan dasarnya mungkin dari SMP sudah seneng tinju, sudah seneng olahraga. Tapi kan itu masih nol. Dari nol sampai bisa ke kompetisi, minimal setingkatnya awal dulu, tingkat kompetisi awal. Biasanya berapa lama Pak? Nggak bisa. Rata-ratanya? Nggak bisa. Nggak bisa di rata-rata? Bener-bener tergantung individunya ya? Iya. Karena nanti di atas ring nggak mungkin ada yang bantu. Oke. Dari anaknya sendiri. Mentalnya. Mental terutama ya? Ya terutama ini mental. Terutama mental. Oke. Setelah itu fisik, setelah itu teknis. Kalau dulu petinju itu seringnya lahir dari petarung jalanan. Oke. Kalau tinju seperti itu. Kalau sekarang kalau petarung jalanan naik ring tinju ambiar. Pasti. Orang dibarengi teknik. Betul. Orang ini gurune gitu ya. Angger ngene napasin. Pokoknya asal mukul, yang jalanan. Kalau kekuatan oke, pasti kekuatan petarung jalanan. Ya. Tapi kalau ini kan strategi. Strategi teknis. Sampai piye Pak caranya memahami karakter masing-masing atlet? Otomatis kan karakternya beda-beda. Beda-beda.
Nah, kita lihat aja. Wah, anaknya ini kesukaannya itu begini. Oke. Tak kasih ini kok masih nggak bisa masuk. Cuman senangnya ini. Oh ya, itu yang satunya. Wah, anak ini juga begitu. Tak latih seperti yang tadi, kok dia kok masuk, cepet masuk. Yang dikasih yang lain kok nggak masuk. Oh, ini kepinginnya ini. Oh, iya. Berarti lebih sering ngobrol intens. Oh, iya. Lebih sering dekat, berarti sering-sering Sering ngerangkul, guyon. guyonan. Itu petinju Ya. guyon bisa nanti, Pak. Oh. Ya memang di atas ring memang lawan. Ya. Kalau di bawah ring teman. Oke. Ada ini nggak, Pak? Ada kesulitan sendiri nggak? Ya pasti Ada ya? ada. Ada kesulitan ya? Ah. Jadi otomatis timing, nek sampean sama anak yang ini bisa 3 bulan kirim, sama anak yang ini 2 bulan bisa kirim. Ada yang satunya malah sampai 6 bulan. Itu tergantung dari anaknya. tergantung lagi ya, tergantung anaknya. Tergantung dari anaknya. Anaknya kadang-kadang males. Kadang-kadang latihan bener tiap hari datang tapi tidak serius. Oke, berarti tetap pedomannya satu yang jenengan tadi bilang, seneng dulu ya. Iya. Seneng dulu. Terutama itu nomor 1 senang. Oke. Kita ngasih anak-anak, tapi anak-anak itu tidak senang, males. Males. Ya pun disuruh main ini, dia tetap main sendiri. Oke. Kesukaannya dia umpama just straight, tak suruh mukul hook atau uppercut. Enggak wis iki ae. Mukul iki ae wis. Eh. Iku. Iya. Kadang-kadang ya aku kadang-kadang pegel ngono aku. Yen waktu sing sparring iki tak tempelingi, Mbak. Waktu main di Malang. Enggak mlebu. Diomongi enggak masuk? Enggak masuk sama sekali. Main dewi. Oke. Ini. Ya, itu treatmentnya beda-beda ya? Heeh. Sing situ ono sampai sing ditempilingi, ono sing Oh, iya, ada yang dikerasi, ada yang dilus, ada sing agak dikerasi, agak sing pakai macam-macam lah. Ada nggak, Pak? Atlet tinju sing sakjane wong iku apa ya, cengeng gitu. Ada nggak yang perlu dilus, diajari, diomongi alon-alon malah melbu, tapi kalau di kasar dia malah Nangis. gitu. Ada ya? Iko, ledek iko. Oh gitu ya? Ledek iko. Apakah karena faktor dia perempuan? Ya enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Ada juga wedok sing Karena apa? Dia memang sama keluarganya itu dimanja. Oke. Satu. Kalau anak sudah dimanja, pasti itu sudah cengeng. Pengen nempel. Nah, kepinginnya ke ibu atau ke bapak Oke. Kadang-kadang itu begitu. Ini versi saya loh ya, Ya, versi saya. Tapi kalau tidak tahu, kalau versi orang lain saya tidak tahu.